Halo, berjumpa lagi dengan saya Jonas dari Halo Kopi. Pagi hari ini kita akan melakukan review atau video impresi yang sangat spesial menurut saya. Karena hari ini kita akan melihat lebih dekat dengan sebuah mesin legendaris, yaitu mesin piston, atau beberapa orang menyebutnya sebagai mesin lever. Apa sih sebenarnya mesin lever atau mesin piston itu? Nah, seperti yang kita lihat di belakang, ada sebuah unit VBM replika Pistone 1961. Namanya memang panjang ya. Dan sepertinya 1961 ini merefer kepada tahun pembuatan mesin ini untuk pertama kali. Sepertinya ya. Memang tidak banyak referensi di internet yang bisa didapatkan mengenai mesin yang satu ini. Saya juga tidak mengerti kenapa tidak banyak orang yang mereview secara lebih dalam mengenai mesin piston. Selain mesin ini retro atau sudah kuno tipenya, mungkin juga kurang populer di kalangan barista karena banyak pandangan bahwa mengoperasikan mesin piston itu susahnya setengah mati. Tapi di satu sisi bisa juga dilihat bahwa banyak penggemar atau fanatik mesin piston yang benar-benar mereka die hard fans dengan mesin yang satu ini. Bagi saya sendiri, ketertarikan saya untuk mesin piston ini sebenarnya mungkin bisa dibilang karena kebanyakan membaca referensi ya. Melihat mesin piston itu memang punya daya tarik atau charm tersendiri. Kayak kita lihat mesin-mesin atau mobil-mobil kuno gitu, mereka kan punya charm tersendiri lah, beda dengan mesin-mesin yang modern. Selain retro looking, tentunya ada fitur atau kelebihan mesin-mesin piston yang mungkin tidak dipunyai oleh mesin tipe lainnya, sehingga membuat banyak fans atau die-hard fans dari mesin ini di seluruh dunia. Karena selama ini saya belum menemukan sebuah video atau referensi yang in-depth ya, yang dalam mengenai mesin ini. Moga-moga video kali ini bisa menjadi balas dendam saya pribadi untuk membuat in-depth review atau in-depth impression video, apapun namanya itu, mengenai mesin piston. Paling tidak kalian bisa mendapatkan impresi dari user sesungguhnya nih. Ini yang sangat susah untuk didapatkan. Karena biasanya mesin piston ini orang-orang tuh bilang katanya begini nih, katanya begini. Udah pernah pakai belum? Udah pernah punya belum? Belum pernah. Katanya begini. Nah, kali ini saya akan memberikan satu pandangan berbeda dari sudut pandang real user, karena kita sudah pakai mesin ini kira-kira 2 tahunan ya di Halo Kopi Surabaya. Secara garis besar di video ini kita akan sama-sama melihat lebih dekat dari permukaan dulu. Kita lihat bagian luarnya, kemudian kita juga lihat fitur-fiturnya dan cara kerjanya. Yang terakhir pastinya juga akan membahas hasilnya sebenarnya gimana dan perbandingannya dengan mesin espresso modern yang biasanya kita pakai sehari-hari itu sebenarnya bagaimana sih? Sama-sama kita lihat lebih dekat mesin espresso replika piston 1961 dari VBM. Mesin espresso dengan cara kerja atau sistem lever
atau piston itu pertama kali ditemukan atau dikembangkan oleh Achille Gaggia. Benar, namanya sesuai dengan pabrikan mesin espresso yang kita kenal sekarang, yaitu Gaggia dari Italia. Ada dua tipe mesin piston, yaitu manual piston dan spring piston. Untuk manual piston, sistem atau cara kerjanya adalah dia ditekan. Jadi pistonnya itu ditekan, nah kemudian tekanan ini akan menghasilkan pressure untuk melakukan ekstraksi ya. Nah, yang kedua itu kebalikan dari ditekan, dia ditekan untuk memadatkan springnya, kemudian begitu dilepas, springnya ini akan perlahan-lahan dia lepas, jadi semakin meregang gitu. Nah, itu spring piston. Yang akan kita bahas di sini adalah mesin spring piston. Karena VBM, replika pistonnya ini adalah mesin yang menggunakan spring di setiap group head-nya. Cara kerja spring piston sebenarnya sederhana. Jadi setiap group head kita lihat dia punya tuas ya. Nah, tuasnya ini untuk melakukan ekstraksi, tuas ditarik ke bawah dulu. Dengan menarik tuas ke bawah, itu di dalamnya setiap group head itu kan ada pernya nih. Nah, pernya dia jadi gepeng. Jadi dia semacam kayak ditekan begitu. Nah, kemudian setelah beberapa detik kita lakukan pre-infusion atau kita tekan ke bawah, tuasnya bisa kita lepas ke atas. Nah, dia akan kembali ke asal secara pelan-pelan. Pada saat dia kembali itu, per yang di dalam group head itu perlahan dia meregang. Jadi melepaskan pressure-nya secara pelan-pelan. Ini sebenarnya cara kerja yang kita sebut pressure profiling, yaitu sebuah tipe pressure yang tidak konstan. Di mana perbedaannya dengan mesin espresso modern adalah kalau mesin espresso modern itu kan pakai pompa elektrik ya atau pompa listrik. Itu menghasilkan tekanan yang biasanya 9 bar dan itu konstan throughout the extraction process. Jadi dari detik pertama sampai detik terakhir dia 9, terus kalau dibuat grafik dia lurus begini. Sedangkan di mesin piston itu ada perubahan pressure atau tekanan ekstraksi dari awal sampai terakhir. Karena sistem kerjanya sebenarnya prinsipnya dari per yang meregang tadi. Jadi di awal pressure pertama itu bisa sampai 12 bar. Sementara di akhir dia mungkin hanya tersisa sekitar 3 sampai 4 bar. Jadi kalau dilihat dari grafik nih, pressure pertama itu 12 bar ke atas, dia perlahan akan turun, gradually turun. Ini yang membedakan. Perbedaan prinsip dari tekanan sewaktu ekstraksi inilah yang nantinya akan memberikan perbedaan signifikan dari karakter kopi yang dihasilkan. Di mesin 9 bar, karakter kopi itu biasanya berbanding terbalik. Kalau kita mau body yang lebih tinggi, otomatis flavor dia akan turun. Sedangkan kalau kita lebih memilih flavor atau kita mau menaikkan flavor, terpaksa akan mengorbankan body. Itu prinsip umum yang terjadi di mesin espresso yang tekanan pressure-nya konstan di 9 bar. Sedangkan di mesin pressure profiling atau mesin piston, biasanya kopi yang dihasilkan itu karakternya adalah high body dan flavorful. High body sekaligus dia high flavor. Ini yang membuat mesin piston itu mempunyai karakter yang sangat susah ditiru dan juga membuat orang kalau sudah nyoba kopi dari mesin piston itu biasanya bisa jatuh cinta itu. By default, mesin piston tidak mempunyai pompa bawaan. Jadi kita tetap perlu pompa eksternal seperti flowjet atau apapun mereknya untuk menarik air dari sumber air ke dalam group head dan juga menarik air ke dalam main boiler. Nah, itu bentuknya seperti ini nih. Nah, yang saya punya di sini ini namanya flowjet. Flowjet itu merek ya. Flowjet ini merek pompa buatan Amerika, tapi bisa dengan menggunakan pompa merek apa aja sebenarnya, tidak harus flowjet. Satu fitur yang saya suka juga dari mesin VBM ini adalah dia mempunyai pre-infuse aktif, yaitu pada saat mesin melakukan proses pre-infusion, itu ada pressure sekitar mungkin 5 bar atau 4 bar dari flowjet ini. Ada beberapa mesin yang pada saat melakukan pre-infuse atau pada saat tuas mentok ke bawah,
jadi airnya mulai masuk, itu tanpa ada tekanan dari pompa eksternal. Jadi kalau saya menyebutnya itu sebagai pre-infuse yang pasif. Hasilnya berbeda. Kalau saya prefer hasil atau rasa dari mesin yang mempunyai pre-infuse aktif. Cara kerja secara garis besar, kita menarik tuasnya, kemudian air bersih itu akan ditarik dari sumber air masuk ke dalam group head. Nah, pada saat menarik itu biasanya flow jet atau pompa eksternalnya akan bunyi gitu. Drrrr. Nah, itu artinya pompa ditarik masuk ke dalam group head dengan suhu tertentu, dan dia cukup panas ya karena sudah melewati dari boiler utamanya. Masuk ke group head, kemudian kita akan melepas tuasnya. Pada saat tuas dilepaskan, itulah terjadi pressure ke air panas tersebut yang di dalam group head, kemudian didorong ke bawah ke dalam portafilternya. Kalau sudah merasakan membuat kopi dengan mesin piston, atau yang biasanya disebut pulling the espresso, itu memang feel-nya jauh daripada membuat kopi dengan mesin yang tombol. Pencet-pencet kan cuma cetek-cetek gitu. Jadi, nah ini kita ada tactile-nya, ada experience-nya, ada feel-nya. Begitu tarik, espresso keluar, kemudian tuas dilepas, dia naik pelan-pelan sambil espressonya keluar, itu ngelihatnya itu satisfying-nya jauh berbeda. Yang pasti nggak bakal dapet di mesin tombol. Ke tampilan first person point of view untuk mesin piston dari VBM ini, yaitu VBM Replica Pistone 1961. Namanya cukup panjang ya. Nah, ingat kalau mau mengaktifkan piston, jangan lupa untuk melepaskan portafilternya dulu, karena ada pressure-nya di sini. Kalau misalnya posisi portafilter terpasang, kemudian kita menarik tuas, itu portafilter bisa terlempar karena ada pressure dari group head-nya. Oke. Dari bagian depan kita bisa lihat yang ini adalah gauge atau indikator untuk tekanan air masuk atau disebut juga line pressure. Kalau dilihat dari indikator ini, besarnya tekanan air masuk adalah sekitar 4 bar kurang sedikit. Nah, sumber tekanan ini adalah dari pompa air eksternal yang dipasang di bawah mesin ini. Line pressure ini nantinya menjadi tekanan pada saat melakukan proses pre-infusion atau pada saat tuas ditarik mentok ke bawah. Waktu proses pre-infuse, pompa eksternal akan berbunyi. Di sini steam one-nya kita memakai tipe yang putar tuasnya. Sebenarnya agak kurang enak, tapi memang dia retro looking lebih bagus kalau yang bulat ini ya. Ini bisa di custom dengan punyanya VBM Lolo kalau nggak salah, itu bentuknya tuas yang naik turun itu lebih praktis sebenarnya. Nah, tips untuk mesin piston, jangan lupa mengganti steam one tipnya ini. Tipnya kalau bisa diganti dengan yang lebih kecil lubangnya supaya tidak terlalu powerful ya pada saat kita melakukan steam, karena default awalnya itu powerful sekali. Di sini jangan lupa selalu dicek, karena dia di depan sebenarnya gampang banget dan akan selalu kelihatan. Ini adalah indikator water level di dalam boiler. Kalau di sini itu habis, berarti boiler di dalam itu airnya kosong. Bahaya. Kalau boilernya kosong bisa terbakar ya, karena elemen pemanas kan nyala tapi tidak ada yang dipanasin gitu. Di sebelah sini, di sebelah kanan ini ada gauge satu lagi atau indikator satu lagi, ini juga satuannya bar. Ini adalah pressure dari steam pressure, jadi tekanan di dalam main boilernya.
Jadi pada saat kita buka tutup steam, ini kita bisa lihat. Nah, itu yang bergerak adalah indikator yang di sebelah sini. Kalau yang di sebelah sana dia nggak bergerak. Unfortunately, karena ini adalah mesin dengan single boiler, tekanan steam ini juga berpengaruh pada panasnya pasti, dan juga berpengaruh pada extraction-nya. Itu berbeda cara kerjanya dengan mesin-mesin multi boiler. Di sini ada logo VBM, di sini tuas untuk air panas. Air panasnya keluarnya di sebelah sini ya. Ini kalau dibuka, nah dia air panasnya keluar di sebelah sana. Oke. Di sini tombol on off, ada 3 stage. Nah, itu pompanya nyala atau flow jetnya tadi nyala untuk mengisi air, karena tadi kita keluarin air dari boilernya. Dia otomatis menarik air supaya levelnya air di dalam boiler tetap sama. Oke, kembali lagi ke sini, ini adalah tombol on off. Jadi ada 3 stage. Yang pertama, ini kalau ini nyala, ini menandakan mesin sedang aktif. Kemudian yang di bawahnya ini adalah steam aktif kalau kita nyalakan di sini. Nah, yang paling bawah, ini bisa ke bawah lagi, akan nyala, jadi 2 lampu yang paling bawah, ini menandakan bahwa heater untuk glass tray ya, heater untuk yang di atas ini itu nyala. Oke, cukup simpel sebenarnya. Nah, ini bentuknya semua puteran nih, knob puter-puter. Bagian atas, nah kita kalau lihat atasnya ini luas banget, bisa taruh macam-macam di sini, mau barbecue juga bisa. Yang pasti muatannya untuk gelas-gelas itu cukup banyak, lega. Drip tray juga bentuknya mesh, jaring-jaring seperti ini, mesh garis-garis, ada bolongnya di tengah, jadi keluar di sini langsung ke pembuangan di bawah. Mungkin salah satu keluhan yang paling banyak dikeluhkan pemakai mesin piston, atau rumor yang paling banyak beredar, itu adalah bahwa mesin piston ini tidak stabil. Rasanya bisa berganti-ganti, dan orang mengasumsikan itu bahwa, oh, dia akan enak kalau yang narik jago. Jadi sangat susah untuk dipakai di lingkungan komersil kan, karena kalau di komersil biasanya apalagi kerja 2 shift, kita punya beberapa orang berbeda yang memakai mesin ini, terus gimana konsistennya? Kesalahan utama pada saat mengoperasikan mesin piston adalah beranggapan bahwa sistem kerja mesin piston sama dengan mesin PID atau mesin pompa modern pada umumnya. Yaitu kalau mesin PID kan temperaturnya selalu stabil, sedangkan piston ini variabel. Nah, yang dilakukan adalah pada saat mau ekstraksi atau mau bikin kopi, bikin espresso, ya dia tinggal taruh aja gelasnya, kemudian langsung tarik. Itu sangat tidak dianjurkan, karena kita tidak tahu pada saat kita melakukan ekstraksi itu temperatur di suhu berapa, kan dia variabel. Tips sederhana dari saya untuk melakukan ekstraksi di mesin piston supaya temperaturnya stabil dan juga hasil bisa menjadi stabil shot to shot adalah sebagai berikut. Yang pertama, setting terlebih dahulu suhu yang Anda inginkan. Kalau di mesin ini kita untuk setting suhu harus buka penutup bagian atas, kemudian dia ada kayak puteran, biasanya diputer pakai obeng begitu. Nah, indikatornya apa? Kita bisa ngelihat suhunya itu dari konversi tadi ya, di gauge yang sebelah sini atau di indikator yang sebelah sini. Kalau di mesin saya settingnya lebih rendah dari orang kebanyakan, yaitu 1,1 bar. Konversinya mungkin sekitar 121 atau 120-an derajat Celcius ya. Suhu yang kita setting itu adalah suhu di boiler. Air panas tersebut akan jalan atau ditarik ke group head. Nah, di group head ini akan terjadi stabilisasi suhu lagi. Jadi mungkin keluarnya di group head sekitar 92 atau 91 derajat Celcius. Setelah melakukan setting suhu, kita lihat lagi, pastikan bahwa lampu yang di sebelah sini nih, dia akan mati di garis atau indikator yang Anda inginkan. Karena saya settingnya di 1,1 bar, lampu yang di sebelah sini, dia akan matinya pada saat jarum menyentuh
angka 1,1. Itu adalah temperatur maksimal yang saya setting di mesin ini. Setting ini berfungsi sebagai patokan kita untuk suhu air pada saat keluar. Nah, enaknya kalau di mesin VBM Pistone ini ada lampunya. Lampu ini akan mati pada saat temperatur mencapai titik maksimalnya, yaitu sesuai yang kita setting tadi. Supaya suhu ekstraksi kita stabil, shot to shot to shot, makanya yang kita perlukan adalah kita harus ekstrak pada saat lampu tersebut mati. Ya kan? Jadi logikanya kita menarik tuas atau mulai ekstraksi di suhu yang sama secara terus-menerus. Sebagaimana prinsip membuat espresso yang benar adalah kita ingin melakukan ekstraksi selalu di suhu yang sama untuk konsistensi. Nah, patokannya adalah itu tadi. Di mesin ini adalah lampunya ini. Kita akan mencoba mempraktekkan teori tersebut dengan praktek berikut ini ya. Jadi kita akan ekstrak tepat pada saat lampunya mati. Sekarang kita akan coba membuat cappuccino dengan mesin ini. Biasanya yang kita lakukan adalah setelah semua ready, kita langsung ekstrak tanpa melihat indikator yang di sebelah sini nih. Nah, itu pasti kita mengekstrak di suhu yang tidak sama, berbeda-beda, dan juga nanti untuk shot berikutnya kita bikin lagi itu kan di antara range HX-nya atau heat exchanger-nya. Yang kita lakukan sekarang, kita akan ekstrak persis pada saat lampu mati, lampu indikator suhu. Dengan begitu kita yakin bahwa ekstraksi kita berada sesuai dengan suhu yang sudah kita set. Nah, caranya, lampu kan belum nyala nih. Ini kita pancing dulu dengan mengeluarkan steam. Steam kita buang sampai lampu nyala, kita matikan. Nah, kita tunggu. Lampu indikator oranye menyala, coba kita lihat nih. Jarum ini langsung naik karena posisi heat element sedang memanaskan airnya. Standby. Naik di 1 bar. Sebentar lagi lampu akan mati di 1,1 bar. Oke, mati. Lock, siapkan. Pre-infuse sebentar, kemudian kita lepas. Nah, kalau kita perhatikan tadi pada saat tuas kita tarik ke bawah atau pada saat pre-infuse itu pompanya atau flow jetnya langsung nyala, bunyi dia. Drrr, itu pompa melakukan active pre-infusion, yaitu dia menarik air atau mendorong air ke dalam chamber dengan pressure yang minimal ya, jadi sekitar 4-5 bar. Salah satu bukti bahwa ekstraksi dari mesin piston itu lebih efektif, efisien, itu bisa kita lihat di sini. Nah, di paknya ini juga jadinya kering. Itu ngelepasnya gampang banget. Tuh. Dan ini bersih. Baru dibalik itu aja dia udah keluar, dan ininya portafilternya ini bersih. Steaming milk atau frothing bisa dilakukan bersamaan dengan ekstraksi. Kita buang dulu steamnya. Karena steam tip sudah diganti dengan lubang yang lebih kecil, frothingnya jadi lebih terkontrol, dia gampang. Ada jeda waktu yang lumayan untuk susunya muter-muter, kemudian teksturnya jadi lebih silky, lebih bagus. Kalau bawaan, itu sangat kencang sekali dia nantinya. Oke. Ini hasilnya kita udah punya 2 nih, yang satu cappuccino, yang satu espresso. Kita akan coba. Beuh. Cappuccinonya. Beuh. Nah, ini beneran enak. Review ini adalah
murni pendapat saya pribadi, bukan endorse. Jadi mesin pun ini adalah milik pribadi, bukan kita disponsorin dari siapapun. Harapan saya dengan begini review atau impresi yang saya berikan itu adalah murni dari user experience. VBM replika Pistone untuk saat ini dibanderol seharga 80 jutaan untuk 2 grup. Yang menarik, menurut saya dengan harga segitu kita sudah mendapatkan fitur-fitur yang hanya dimiliki oleh mesin high-end. Mesin high-end ini biasanya harganya 200 jutaan ke atas. Nah, fitur-fitur itu seperti pressure profiling. Coba bayangkan, mesin yang punya pressure profiling itu seperti Sineso, atau Lamarsoco Strada, atau Slayer, atau Kiss juga yang hidrokompreso itu harganya sudah 200 sampai 300 jutaan ke atas. Fitur yang kedua, kita juga dapat otomatis nih, kalau kita pakai mesin piston, kita dapat fitur auto volumetric, yaitu kalau sudah selesai ekstrak, mati sendiri. Nah, mesin itu lumayan. Kalau di Lamarsoco tuh, yang auto volumetric dan yang manual, harganya bisa berbeda sekitar 10 jutaan itu mungkin. Satu fitur lagi yaitu pre-infuse. Dan yang ini ketambahan active pre-infusion. Fitur lainnya yang terakhir menurut saya tidak kalah penting adalah, bayangin mesin piston ditaruh di cafe atau di bar begitu, ini auto keren. Itu fitur yang tidak dimiliki mesin lain. Untuk kalian yang ingin mesin berbudget friendly dengan full fitur, mesin piston bisa menjadi salah satu opsi untuk coffee shop kalian. Sekian dulu untuk video kita kali ini, sampai berjumpa di video-video berikutnya di channel Halo Kopi. Bye!